Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Firmawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester komunikasi organisasi. Yang pertama, ceritakan satu teori komunikasi organisasi yang sudah dipelajari sejak sesi 1 sampai sesi 6 dan beri contoh. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Teori yang telah saya pelajari, salah satunya adalah teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow ini adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari pengertiannya saja saya sangat senang sekali, yaitu merupakan landasan atau memicu munculnya motivasi. Apa gunanya sekolah? Apa gunanya bekerja? Setiap manusia pasti memiliki alasan tersendiri bagi mereka untuk melakukan dua hal tersebut. Hal itu pasti mereka lakukan atas dasar motivasi. Nah, ini sangat relate bagi saya yang saat ini sedang bekerja sambil sekolah. Alasan saya sekolah di saat saya bekerja adalah untuk menunjang karir saya di dunia pekerjaan. Dan alasan saya bekerja adalah, tentu kita semua pasti punya alasan yang sama, yaitu keluarga. Love and belonging. Ini adalah salah satu teori dari teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow ini pembagian fasenya itu seperti piramid. Dari yang paling atas ada self actualization, di bawahnya ada esteem, lalu ada love and belonging ini, ada safety needs, dan terakhir paling bawah adalah physiological needs. Nah, bagi saya pribadi, love and belonging ini yang sangat relate bagi saya, yang selama ini saya rasakan di dalam dunia keluarga, pertemanan maupun sosial. Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Salah satu contoh yang saya rasakan di love and belonging ini adalah dua alasan tadi. Sekolah sambil bekerja. Tentu itu alasan yang saya lakukan demi keluarga saya. Yang kedua adalah ceritakan satu kasus atau masalah dari organisasi perusahaan dan berikan analisis mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Bekerja adalah impian semua orang bagi yang tidak memiliki pekerjaan. Memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan dan semua sudah dijamin oleh perusahaan, tentunya sesuatu yang akan kita dapatkan bila bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan. Dengan jumlah penduduk Indonesia dan lapangan pekerjaan yang tidak banyak, akhirnya membuat banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Menurut dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang. Angka tersebut menjelaskan bahwa tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Tingginya angka jumlah pengangguran di Indonesia tentu menjadi perhatian pemerintah. Banyak program-program pemerintah untuk mendorong angka angkatan kerja untuk terus naik, terutama setelah menghadapi kasus COVID-19. Namun tidak sedikit juga oknum yang memanfaatkan tingginya angka jumlah pengangguran tersebut dengan menyebarkan berita atau isu hoaks. Nah, kasus atau masalah yang akan saya angkat di suatu perusahaan adalah maraknya informasi atau berita hoaks dalam penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Kemajuan teknologi menjadikan mudahnya akses ke internet dan media sosial serta cepatnya aliran informasi dalam medium tersebut membuat berita hoaks sangat mudah menyebar. Hoaks adalah informasi palsu dan juga menyesatkan. Hoaks bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu.
bisa juga untuk memecah belah dan membuat kisruh di kalangan masyarakat. Hadirnya dunia internet menjadikan mudahnya manusia dalam berkomunikasi, termasuk public relation. Hadirnya internet sangat berpengaruh terhadap dunia public relation atau cyber public relation. Media internet dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Membangun merek atau brand, memelihara kepercayaan publik, dan memberikan informasi kepada publik. Peran public relation sangat penting dalam dunia internet sekarang ini. Dengan adanya berita hoax terkait rekrutmen, tentunya peran cyber PR sangat penting. Peran cyber PR sangat penting untuk memberikan informasi seluas dan secepat mungkin kepada publik sesuai dengan fungsi cyber PR itu sendiri, agar masyarakat tidak mudah percaya kepada berita-berita bohong yang terjadi di masyarakat. Melalui peran cyber PR dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting, terlebih di dunia digital sekarang yang mengandalkan media internet dalam berkomunikasi. Banyak cara yang dilakukan PR dalam menangkal hoax atau dengan memanfaatkan perkembangan. Penyebab sering terjadinya berita hoax terkait rekrutmen yang mengatasnamakan perusahaan. Seringkali berita hoax terkait rekrutmen yang mengatasnamakan perusahaan terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memanfaatkan nama baik perusahaan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai proses rekrutmen dan tata cara melamar kerja juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya berita hoax tersebut. Untuk menghindari hal ini, kita semua harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi dan selalu memeriksa kebenaran dari sumber informasi yang sebelumnya mempercayainya. Sebagai pelamar, kita juga harus melakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar atau tidak. Selain untuk mengetahui informasi tersebut benar atau tidak, kita juga dapat belajar tentang background dari perusahaan tersebut. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penipuan terkait berita hoax rekrutmen ini seperti yang pertama, memberikan informasi resmi dan akurat tentang proses rekrutmen perusahaan. Perusahaan harus memberikan informasi secara resmi dan akurat tentang proses rekrutmen, termasuk kualifikasi, persyaratan, jadwal, dan kontak yang dapat dihubungi. Hal ini dapat dilakukan melalui website perusahaan, media sosial, atau surat kabar. Yang kedua, berkomunikasi dengan calon pelamar secara langsung. Perusahaan dapat berkomunikasi dengan calon pelamar secara langsung melalui telepon atau email untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang proses rekrutmen. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh si perusahaan. Yang ketiga, memeriksa sumber berita rekrutmen. Perusahaan dapat memeriksa sumber berita rekrutmen yang beredar untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya, pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah penjelasanku ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.